Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bentuk-bentuk surat pemberitahuan. Nah, jika di video part 2, part 1-nya saya sudah menjelaskan apa itu surat pemberitahuan, kemudian jenis-jenis surat pemberitahuan, jenis-jenis formulir surat pemberitahuan PPh orang pribadi tahunan. Berikut juga ada lampiran SPT 1721A1 dan 1721A2. Nah, untuk yang pertama yaitu SPT 1770SS atau sangat sederhana. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian yang pertama yaitu ada identitas pajak, kemudian ada keterangan pajak penghasilannya, kemudian di bagian yang kedua ada bagian penghasilan dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Kemudian ada daftar harta dan kewajiban. Kemudian dilanjut dengan pernyataan. Kemudian untuk formulir SPT 1770S atau sederhana. Nah, untuk SPT 1770S ini didahului dengan formulir induk. Jadi di formulir induk ini terdiri dari yang pertama ada identitas, ada NPWP, kemudian nama wajib pajak, dan lainnya. Kemudian di bagian pertama, ini bagian A, ada penghasilan neto, kemudian penghasilan kena pajak, kemudian ada PPh yang terutang, kemudian ada keterangan apakah PPh-nya ini harus dibayar atau dipungut sendiri, kemudian ada keterangan kredit pajak, dan ada keterangan PPh yang kurang bayar atau lebih bayar, dan dilanjut juga dengan pernyataan. Nah, lanjut lagi untuk lampiran satunya. Nah, lampiran satunya ini terdiri dari penghasilan neto dalam negeri lainnya, kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kemudian ada daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini kalau di bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, hadiah, dan lain-lain. Kemudian di bagian B ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini ada bantuan atau sumbangan, warisan. Kemudian bagian C, di sini ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Kemudian di lampiran 2, di sini di bagian A tetap ya didahului dengan NPWP dan nama wajib pajak. Nah, di bagian A ini ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Kemudian di bagian B ada harta pada akhir tahun. Di sini ada keterangannya, nama hartanya apa, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangannya. Kemudian di bagian C ada kewajiban pada akhir tahun. Kemudian bagian D daftar susunan anggota keluarga. Nah, dilanjut lagi di lampiran berikutnya ada lembar perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami istri pisah harta dan penghasilan atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, ini lampiran-lampiran berikutnya. Jadi untuk formulir SPT 1770S ini seperti ini bentuknya. Kita lanjut lagi untuk formulir SPT 1770. Nah, sama dengan SPT 1770S, ini didahului dengan formulir induk ya. Yang pertama ini bagiannya bagian identitas wajib pajak. Ini ada NPWP, nama wajib pajak, dan lain-lain. Kemudian ada berapa data penghasilan neto, kemudian penghasilan tidak kena pajak, kemudian PPh terutang. Nah, di sini ada kredit pajak, PPh yang harus dibayar. Kemudian lanjut lagi di sini ada keterangan kurang atau lebih bayar. Kemudian ada angsuran PPh pasal 25. Sebentar, ada di lampiran akhir. Kemudian ada lampiran-lampiran, di sini ada checklist lampiran-lampirannya. Kemudian ada pernyataan. Nah, lanjut lagi untuk halaman 1, lampiran 1. Nah, ini bagian A-nya terdiri dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, datanya seperti ini. Kemudian untuk halaman 2, 1770, di sini ada bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak menyelenggarakan pencatatan.
Jadi ada jenis usahanya, dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas, dan usaha lainnya. Nah, bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan yang bersifat final. Bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Dan selanjutnya untuk lampiran 2. Nah, di sini di lampiran 2 untuk bagian pertama, bagian A, daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini. Kemudian kita lanjut di lampiran 3. Di sini ada penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Kemudian bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan bagian C, penghasilan istri suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, untuk lampiran 4, di sini ada daftar harta pada akhir tahun, kemudian kewajiban pada akhir tahun, daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini seperti ini. Lanjut lagi untuk lampiran berikutnya, lembar perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status pekerjaan suami istri, pisah harta dan penghasilan, atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, di sini jika wajib pajaknya itu memiliki beberapa usaha di berbagai macam KPP lokasi. Nah, kita tulis di sini, kita uraikan di sini alamatnya di mana, jenis usahanya apa, kemudian NPWP-nya apa, kemudian ada peredaran bruto perdagangannya berapa, kemudian berapa PPh pasal 25-nya yang dibayar. Nah, di sini. Jadi seperti itu untuk formulir SPT 1770. Kita lanjut lagi di bukti potong. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di video yang pertama di SPT part 1, setiap pegawai, setiap karyawan pada saat pelaporan pajak penghasilan pasti bendahara pemberi kerja memberikan bukti potong. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi data-data yang akan kita laporkan pada saat pelaporan pajak penghasilan itu kita dapatkan dari sini. Jadi seperti itu. Jadi data yang ada di sini kita input ke pada saat pelaporan pajak di e-filing pajak. Nah, datanya kita dapatkan dari sini. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua, jaminan hari tua berkala. Nah, seperti ini. Kemudian 1721A2 seperti ini bentuknya. Untuk yang membedakan 1721A1 dan A2, di sini ada cuman variabel penghasilannya saja. Kemudian untuk 1721A1 digunakan untuk karyawan, kemudian untuk 1721A2 digunakan untuk yang PNS. Jadi seperti itu untuk materi surat pemberitahuan, bentuk-bentuk surat pemberitahuan dan bukti potong. Semoga dapat dimengerti dan video ini dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.